Sejam sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Yunus dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana kita menegakkan diagnosis PPOK. Diagnosis PPOK ditegakkan berdasarkan gejala dan faktor risiko. Apa saja gejala pada PPOK? Gejala pada PPOK adalah batuk kronik, berdahak kronik, dan sesak nafas. Sedangkan faktor risiko adalah asap rokok, bahan dan zat di tempat kerja, serta polusi di dalam dan di luar ruangan. Kalau ada pasien dengan gejala tersebut, disertai dengan faktor risiko yang tadi, maka kita harus melakukan pemeriksaan spirometri. Seperti yang telah dijelaskan pada modul terdahulu, diagnosis PPOK harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan spirometri. Pada pemeriksaan spirometri, nilai volume ekspirasi paksa detik pertama dibandingkan terhadap kapasitas vital paksa, nilainya kurang dari 70% setelah diberikan bronchodilator. Pada gambar berikut, kita bisa melihat pada pemeriksaan spirometri pada orang yang normal, grafiknya curam. Sedangkan pada pasien PPOK, grafiknya landai. Sekali lagi mengingatkan, diagnosis PPOK harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan spirometri. Setelah menegakkan diagnosis PPOK, kita harus menentukan klasifikasinya. Ada dua klasifikasi pada PPOK. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan nilai spirometri. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan gejala dan eksaserbasi. Klasifikasi berdasarkan spirometri kita tentukan dengan GOLD 1, 2, 3, dan 4. GOLD 1 adalah apabila nilai volume ekspirasi paksa detik pertama lebih dari 80% nilai prediksi. Kita sebut PPOK derajat ringan. GOLD 2 apabila nilai volume ekspirasi paksa detik pertama antara 50 sampai 80%. Kita sebut PPOK derajat sedang. GOLD 3 apabila nilai volume ekspirasi paksa detik pertama antara 30 sampai 50% nilai prediksi. Kita sebut PPOK derajat berat. Sedangkan yang keempat adalah GOLD 4 apabila nilai volume ekspirasi paksa detik pertama kurang dari 30%. Kita sebut PPOK derajat sangat berat. Kemudian, klasifikasi berikut berdasarkan gejala dan riwayat eksaserbasi. Dari riwayat eksaserbasi, kita bisa bedakan risiko rendah dan risiko tinggi. Kapan kita katakan risiko rendah? Bila dalam 1 tahun terakhir, eksaserbasinya 1 kali, tetapi tidak dirawat. Sedangkan risiko tinggi apabila dalam 1 tahun terakhir, gejalanya lebih dari 1 kali, atau 1 kali tapi pasien dirawat. Kemudian, berdasarkan gejala. Dari gejala kita bedakan gejala yang sedikit sama gejala yang banyak. Untuk itu kita memakai CAT, COPD Assessment Test atau MMRC, Modified Medical Research Council Questionnaire. Kalau kita pakai CAT, maka bila nilai CAT kurang dari 10, itu adalah yang gejalanya lebih sedikit. Apabila nilai CAT lebih dari 10, itu adalah gejala yang banyak. Sedangkan kalau kita pakai MMRC, apabila nilai MMRC 0 sampai 1, itu adalah gejala yang sedikit, dan gejala yang banyak apabila nilai MMRC lebih dari 1. MMRC, Modified Medical Research Council, adalah pertanyaan untuk menanyakan bagaimana sesak nafas pasien tersebut. MMRC 0 apabila pasien merasa sesak bila dia melakukan aktivitas yang berat. Aktivitas yang berat contohnya berlari sambil naik tangga. Kemudian nilai 1 apabila dia merasa sesak bila dia berjalan agak tergesa di jalan yang datar atau sedikit mendaki. MMRC 2 apabila dia berjalan lebih lambat dari orang seumurnya. Sedangkan nilai 3 apabila dia berjalan 100 meter, dia merasa sesak atau harus berhenti. Sedangkan nilai MMRC 4 apabila dia merasa sesak bila dia melakukan pekerjaan yang ringan seperti membuka pakaian. Jika kita menggunakan CAT, maka nilainya adalah antara 0 sampai dengan 5. 0 berarti tidak pernah sama sekali, sedangkan 5 selalu. Ada 8 pertanyaan pada CAT. 1 adalah batuk, 2 berdahak, 3 rasa berat di dada, 4 sesak nafas, 5 gangguan aktivitas sehari-hari, 6 khawatir keluar rumah, 7 tidur,
dan 8 bertenaga. Jadi klasifikasi berdasarkan gejala dan riwayat eksaserbasi adalah A, B, C, dan D. Risiko rendah yaitu eksaserbasi kurang dari 1 kali dan tidak dirawat itu adalah A dan B. Sedangkan risiko tinggi yang eksaserbasinya lebih dari 1 kali atau dirawat itu adalah C dan D. Kalau dari gejala yang sedikit adalah A dan C. Sedangkan gejala yang banyak adalah B dan D. Jadi, A adalah risikonya rendah dan gejalanya sedikit. B adalah risikonya rendah, gejalanya banyak. Sedangkan C adalah risikonya tinggi, gejalanya sedikit. Dan yang paling berat adalah D, yaitu risikonya tinggi dan gejalanya banyak. Tujuan penata laksanaan PPOK stabil adalah mengurangi gejala, mengurangi faktor risiko. Mengurangi gejala adalah mengurangi keluhan pasien, meningkatkan toleransi terhadap latihan, dan meningkatkan status kesehatan atau kualitas hidup. Sedangkan mengurangi faktor risiko adalah memperlambat laju perjalanan penyakit, mencegah dan mengobati eksaserbasi, dan mengurangi kematian karena PPOK. Setelah klasifikasi A, B, C, D dibuat, kita memberikan pengobatan, yaitu pengobatan awal. Pada yang A, kita berikan bronkolator. Bisa yang kerja singkat, yaitu beta-2 agonis kerja singkat atau antikolinergik kerja singkat. Bisa juga yang kerja lama, yaitu beta-2 agonis kerja lama atau antikolinergik kerja lama. Pada B, kita berikan bronkolator kerja lama. Beta-2 agonis kerja lama atau anti-muskarinik kerja lama. Pada kelompok C, kita berikan anti-muskarinik kerja lama atau antikolinergik kerja lama. Pada kelompok D yang paling berat, kita berikan anti-muskarinik kerja lama atau kombinasi antara beta-2 agonis kerja lama dan anti-muskarinik kerja lama, atau kita berikan kombinasi antara beta-2 agonis kerja lama dan inhalasi kortikosteroid, LABAK atau LABA dan ICS. Obat anti-muskarinik kerja lama atau LAMA bekerja di reseptor M3 yang terdapat di otot saluran nafas dan di kelenjar submukosa. Pada M3 di otot saluran nafas, dia menghambat pelepasan asetilkolin sehingga tidak terjadi bronkokonstriksi. Sedangkan pada kelenjar, dia menghambat terjadinya hipersekresi. Dengan demikian, kalau kita berikan LAMA, maka terjadi bronkodilatasi dan tidak terjadi hipersekresi mukus. Obat lama yang ada di Indonesia adalah glycopyrronium dan tiotropium. Obat beta-2 agonis kerja lama atau LABA bekerja dengan berikatan dengan reseptor beta-2 agonis di otot polos bronkus. Apabila LABA berikatan dengan reseptor beta-2 agonis di otot polos bronkus, maka dia akan mengeluarkan adenyl siklase. Adenyl siklase ini akan mengkatalisasi atau mempercepat perubahan ATP menjadi siklik AMP. Siklik AMP akan mengaktifasi protein kinase sehingga terjadi relaksasi otot polos bronkus, yaitu terjadi bronkodilatasi. Obat LABA yang ada di Indonesia adalah indacaterol, olodaterol, salmeterol, dan formoterol. Obat LABA ada yang diberikan 2 kali sehari dan ada juga yang diberikan 1 kali sehari. Pemberian obat LABA 1 kali sehari menggunakan ultralaba. Ultralaba ini mempunyai keuntungan karena dia bekerja lebih lama, maka dia akan lebih efektif. Selain itu, dia juga akan meningkatkan kepatuhan pada pasien. Seperti diketahui, PPOK adalah penyakit kronik. Pengobatannya membutuhkan jangka waktu yang lama. Dengan pemberian 1 kali sehari, maka kepatuhan pasien akan meningkat. Di Indonesia, ultralaba yang tersedia adalah indacaterol dan olodaterol. Pada grup D, kita berikan LAMA. Apabila nilai CAD lebih dari 20, kita berikan kombinasi LABA dan LAMA. Pada keadaan tertentu, kita berikan kombinasi LABA dan ICS. ICS biasa dikombinasikan dengan LABA. Dia bekerja sebagai antiinflamasi. Kombinasi LABA dan ICS yang ada di Indonesia adalah formoterol dengan budesonide dan salmeterol dengan fluticasone.
untuk pengobatan laba dan ICS ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pada pengobatan kombinasi laba dengan ICS, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Kombinasi laba dan ICS direkomendasikan bila terjadi eksaserbasi sedang 1 kali dalam setahun atau jumlah eosinofil darah antara 100 sampai 300 sel per mikroliter. Sedangkan pengobatan laba dan ICS tidak direkomendasikan bila pasien menderita pneumonia atau ada riwayat infeksi Mycobacterium atau nilai eosinofil darah kurang dari 100 sel per mikroliter. Perlu diingat, selain pemberian obat-obat farmakologis, pada pasien PPOK harus selalu diingatkan untuk berhenti merokok, melakukan rehabilitasi medis, memberikan vaksinasi, yaitu pneumokokus pada pasien tua berumur di atas 60 tahun, dan pemberian nutrisi yang baik. Dengan kombinasi farmakologis dan non-farmakologis ini, diharapkan pasien bisa menjadi lebih baik dan kualitas hidupnya meningkat. Sebagai kesimpulan, diagnosis PPOK ditegakkan berdasarkan gejala, faktor risiko, dan dikonfirmasi dengan spirometri. Pengobatan pada pasien PPOK berdasarkan grup A, B, C, dan D. Pada setiap pengobatan PPOK harus diingat risiko dan manfaat pengobatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sejawat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.